Setuju nih, bermanfaat nih channel nih. Bermanfaat dong. Gokil Oke. bro. Mungkin kalau orang lain tanya gitu, oh oke lah ini. Tapi ketika gua sekarang setiap tayangan juga setiap ini kan pasti insya Allah ya ada pembelajaran ke orang-orang. Kalau misalkan kita juga palsu dengan perasaan kita, pelajarannya di mana? Tapi gue bilang, gue menikmati banget dan gue senang banget. Tapi memang ada frustasinya. Halo, Gali Cerita with Luna, Mbak Im Wong. Luna, seneng deh kalau ada Luna. Seneng deh kalau ada Mbak Im. Mbak Im itu, gue udah kenal lama banget sama Mbak Im dan orangnya selalu paling baik dan kalau Amin. nolongin orang itu nggak pernah hitung-hitungan, nggak pernah yang namanya sama temen, sama semua orang tuh pilih-pilih. Diaminin tuh sama aku tuh, amin. Amin. Nah, kalau ada yang baik-baik sekarang gitu, Im, lu kaya banget sekarang, amin. Ya, amin, Bener Pak. nggak? Tapi kan emang bener. Baik kan? Amin, tuh, amin. Karena kita gitu. Pernah susah, terus akhirnya berhasil dengan semua ini. Berkat apa menurut lo? Rumusannya itu sebenarnya rumusannya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Emang udah rezeki aja kan? Iya, jadi tapi kerja keras juga dong. Iya pasti. Rumusannya itu sebenarnya kayak misalkan yang sekarang Luna di sini gitu ya. Kadang-kadang juga mereka nanya juga sama siapa keuangan gitu ya. Ini gimana sih masuknya ininya? Kadang-kadang kita punya acara gitu ya. Waktu itu Indonesia Giveaway ya. Hadiahnya tuh Ya, mobil macam-macam ini. Kadang-kadang untuk orang-orang kayak keuangan tuh gimana sih ini dapetnya ini ya? Jangan dipikirin udah. Yang penting kerjain aja. iya. Nah, Udah itu dia gitu aja. rumusannya itu kayak Go with the flow. udah kerjain aja, yang penting kita berusaha berbuat baik sama semua orang. Tapi kadang-kadang juga menghilangkan kata-kata menolong ya sama membantu karena terlalu berat Jadi apa gantinya? pengen aja ngelakuin supaya orang seneng, udah itu doang. Oh, Jadi- apa Im latar belakang? Jadi kalau ditanya sama orang itu sebenarnya apa sih yang lu bisa bisa bikin kayak begini gitu ya. Kalau misalkan dipikirnya juga pahala terlalu jauh banget ya. Kayaknya kita untuk ngarepin pahala udahlah suruh istilahnya Allah yang sudah menentukan semuanya. Tapi apa sih yang bisa lu kayak begini, jadi ngapain? Ya seneng aja ketika ngasih tuh perubahan muka orang tuh bikin ketagihan sih. Tapi kalau misalkan ada yang bilang, oh brandingannya Mbak Im ya begini, ya ini part of the business juga, lu setuju nggak? Sebenarnya itu antara sedih sama ini sih ya, dia nggak tahu beratnya gue di posisi ini seperti apa ya, karena untuk mempunyai rasa kayak begini tuh gak enak banget, karena dihitung sama uang pun sebenarnya nggak dapet sih, dalam arti nggak dapet. Ketika kita mau misalnya kita ketemu orang nih ya di jalan gitu ya, ketemu orang di jalan, abis itu kita lihat dong rumahnya dong, pas lihat rumahnya tuh kayak loh kok begini ya. Kalau misalnya kita jadi orang yang biasa saja untuk pulang begitu ya tanpa mikirin ya nggak apa-apa. Tapi ketika kita punya rasa mungkin yang lebih ya istilahnya apa yang nggak ngerti lah, pulang tuh kayak kok gue ada yang salah ya kalau ketika gue ninggalin orang yang istilahnya rumahnya juga kayak begitu ya. Nah itu nggak segampang itu untuk dan akhirnya balik lagi. Kalau itu matematika ngapain? Karena kita juga dibayar episode segini, ngerti nggak? Tapi ketika kita ketok dia, ini udah berapa lama segini, udah puluhan tahun. Gue tuh selalu melihat orangnya ya. Waktu itu ngeliat si laki-lakinya ini pemulung sebenarnya, baru kemarin juga sih. Dia tuh jarang sholat lah, kesel. Nah ketika datang si istrinya, dia tuh dari ngaji, dari ini, dan anaknya juga mulai tergerak tuh. Gue tuh selalu mau membantu orang yang benar-benar udah belum, arahnya udah bener belum. Misalkan udah bener, biarlah gue jadi perantaranya karena lo berdoa. Tapi bukan ini dari gue loh, gitu loh. Karena lo berdoa nih. Makanya selalu bilang sama dia, jangan lupa sholatnya, selalu itu. Nah ini ada nih di orang si pemulung ini, istrinya tuh kayak begitu. Akhirnya ya kita nolongin tanpa ya kasih tahu juga ke kalian ya berapa uang yang keluar ini. Cuman ya pasti lebih besar dari yang kita hasilin. Semuanya itu kalau misalnya dikaitin dengan pertanyaan tadi, sebenarnya ada bisnis ini kadang-kadang di tulisan juga ya, oh ini mah bahannya si Baim nih untuk bisa dapetin AdSense. Sedih sih, kadang-kadang ya sedih banget. Gua tuh kalau udah digituin sama orang tuh kayak gila ya, coba ya dia ngerasain ya apa yang gue rasain. Gue aja sekarang nggak tahu nih posisi gue tuh ria atau enggak ya, gitu, ngerti nggak? Gue aja nggak tahu gitu loh. Setiap gue mau ngelakuin sesuatu, waktu itu pasti mobil sempat sadar, gue ngeliat tiba-tiba kamera mana ya. Jadi aneh untuk ngasih seorang pengemis saya sekarang tuh udah mikirin kamera ya. Saya itu nggak enak loh di gue, dan gue nyadar banget itu.
Dan itu kadang-kadang gue yang Itu udah kan sisi yang orang nggak tahu ya sebenarnya ya, bahwa kalau ternyata kita pengen ngasih sebenarnya bukan pengen ria, tapi apa ya, kayak jadi udah kebiasaan nih jadinya, mana kamera, tapi lama-lama untung ada bisikan ya yang suka ngingetin gue, lo kok nggak bener nih sekarang ngasih gini aja kok mikir kamera gitu loh. Dan di situ udah nggak tahu, pokoknya bisikan itu nyata lah istilahnya. Iya ya, gue bilang. Akhirnya udah tuh naruh kamera, ngasih, dan di situ langsung mikir, iya ya, gue selama ini begini nggak ya? Bener nggak ya apa yang gue lakuin ya? Makanya kadang-kadang tuh nanya Ustadz juga, nanya ini bener nggak sih apa yang gue lakuin, bener nggak sih, takut ini ngarah ini. Mbak Im, kalau misalkan kamu arahnya sudah tanda kutip ya meringankan beban orang ini, nggak usah dipikirin terlalu jauh katanya, biar Allah aja deh yang nilai. Iya juga ya, gue bilang, karena kalau kamu ke arah sana takutnya capek sendiri. Yang penting niat kamu bukan jahatin orang. Ini Mbak, iya ya, sampai detik ini pun makanya agak sedih sih ketika orang bilang itu. Gua pun juga merasakan kayak, ini gue sebenarnya benar atau enggak sih gitu loh. Biar tapi ini. menurut Mbak Im sekarang Mbak Im bener apa nggak? Kalau dilihat dari perjalanannya, terus sama orang yang bekerja di sini, sama keluarga juga ya, insya Allah ya, berjalannya jauh dari ekspektasi ya. Mungkin kali ya, dan orang-orang yang pernah ditolongin pun, dibantu pun ya, mereka punya intim ke kita tuh bukan sekedar gue ini setelah itu selesai loh, enggak, tapi dia punya pertemanan yang silaturahmi yang ini ya, kayaknya semuanya positif ya. Mungkin kali ya ini benar gitu sih, karena kalau misalnya nggak benar pasti tegurnya kayak gue dulu lah, restoran apa yang ada minumannya itu kan gue 2007 sampai 2020 ya. Coba ini bukannya, kalau ini kan menurut pemikiran ya, pemikiran saya, pemikiran gue lah, kalau minuman itu terkadang untuk keluarga gue nggak cocok lah. Nah itu dia kan, waktu itu gue maksain tuh ada minuman alkohol ini. Nah Allah kan langsung istilahnya, dah bangkrut terus. Ternyata nggak, rezekinya nggak di situ, dan emang nggak diridoi lah ya. Iya itu dia, tapi dan bukan berarti itu ini. Ridho dari Allah buat Mbak Im dan keluarga ya jalannya seperti ini gitu. Bener, yang nggak direncanain semuanya. Benar. Paula gimana? Paula kenapa? Nggak tahu, maksudnya gue pengen tahu gitu. Luna gimana? Menurut Paula, apa yang Mbak Im jalanin pasti waktu pacaran sama sekarang kan beda dong. Beda banget. Gue tuh sama Paula, tapi nggak susah loh kawin. Kenapa susah? Kirain gampang ya? Kirain gampang, susah loh. Memang tapi waktu nikah kirain gampang ya? Gampang kirain. Ternyata dengan susah menyamakan dua persepsi ya. Dan tapi gue senangnya sama dia itu tahu yang namanya proses ya. Tapi yang orang nggak kenal itu namanya proses sih agak pusing sih. Tapi untungnya dia ngerti ya? Untungnya sama-sama mengerti ya, dia sangat mengerti, gue juga mengerti, jadi tapi emang sulit sih. Mungkin kalau Luna belum nih emang bagus tuh, dalam arti bagus tuh, ada baiknya juga karena tidak ada baiknya juga, mungkin telat kali ya. Iya, tidak segampang itu kok. Jadi memasuki chapter yang lebih sulit dalam kehidupan. Kitanya udah matang ngeluhnya. Betul, pintar. Dianya udah matang. Emang sekarang apa kira-kira yang problem yang paling sering ditemui di pernikahan Mbak Im dan Paula? Lebih ini apa? Saling tahu karakter. Habis itu egonya turunin semuanya supaya yang ini normal, yang ini normal. Gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi kita harus mengkadarkannya. Ya udah nggak apa-apa deh. Dia juga nggak apa-apa deh. Yang akhirnya jalannya juga ketika itu yang jeleknya keluar gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa gitu loh. Yang paling sering sabar siapa? Yang nggak enak lah ngomongnya. Ya olah lah. Paula. Menurut dia gue gitu. Menurut Paula enak aja. Paula. Tapi selama berubah tangga gitu, sekarang kan lagi hamil anak kedua gitu. Ada nggak sih perbedaan hamil anak pertama terus anak kedua? Terus apakah dari pernikahan dari kehamilan yang kedua semakin dekat, semakin akrab, atau bahkan ada kebiasaan baru lagi yang ternyata ada baru begini lagi. gitu dulu. Oh iya benar. Ada lah, pasti ada sesuatu hal yang baru terus, dan ternyata karakter itu memang susah hilang ya. Tergantung ya, benar kata bokap sih dulu. Bokap bilangnya
orang itu nggak ada yang cocok, baik mama papa aja udah puluhan tahun nggak cocok. Iya. Nggak usah suami istri, adik kakak, temen juga pasti kan Bener. Nggak nggak cocok, sama. nggak cocok. Iya. nggak akan ada yang sama. Gimana caranya lu itu lihat pasangan lu jelek, paling jeleknya dulu, paling jeleknya apa? Kalau baiknya banyak banget atau apa? Baiknya gampang lah ya, Bapak. baik, banyak baiknya. Jeleknya dulu, paling jeleknya. Nah, lu bisa nggak nanganin itunya? Kalau misalkan lu bisa nanganin, lu kawinin. Kalau nggak bisa, jangan. Udah sesimpel itu nikah itu. Tapi lihat yang paling jeleknya dulu. Lihat paling jeleknya itu orang. Ketika lu bisa, nikahnya gue bisa nggak itu? Lu kawinin deh. Tapi misalkan nggak bisa, jangan. Udah sesimpel itu nikah gitu. Berarti Baim tahu jeleknya Paula tahu jeleknya Baim. Permasalahannya karena kita awalnya dulu terlalu cepat, kita nggak tahu saling tahu. Pas Jadi udah pas tahu, nikah, wow, gitu. Paula juga, wow, gitu. dua-duanya jadi kayak stres. Kok gini nih dua orang nih. Tapi ya, untungnya gua selalu bilang juga sama dia, nikmatin aja ya prosesnya, karena nangis itu proses, senang itu proses, bahagia itu proses. Jadi kalau kita begini juga ini proses. Jadi nggak apa-apa, karena kadang-kadang tuh orang baru 5 tahun, 10 tahun baru oke. Baru ketemu cocoknya. Contoh teman kita ya. Oh iya, Ya kan. Sekarang baru nemu tuh di mana. Ternyata berawal dari curhat kerjaan. mulu ya. Bangkem. Oh iya, memang proses ya gitu. Tapi sekarang Paula hamil anak kedua, happy nggak dia? Maksudnya ada ngidam-ngidam yang aneh? Enggak. Kalau ngidam sih enggak. Ngidam oke aja sih, ada mangga, arum manis, yang standar-standar spaghetti di restoran, tapi makannya enggak yang gimana-gimana ya, enggak yang aneh-aneh. Tapi kayaknya udah terbiasa yang kedua ini sih, kita nggak terlalu heboh ya begini. Insya Allah sih sehat mudah-mudahan. Cocok. Nggak tahu, belum tahu. Belum tahu. Oh, Sampai sekarang belum tahu. Waktu itu masih katanya masih ngumpet antar cewek. Oh, gemes. Kita doain nih. Amin. Ya Allah. Amin. Terus Mbak Im, aku pengen tahu. Tadi kan ini kayaknya gue penasaran sih. Lo bilang nikah tuh susah. Tapi sejauh ini lo menikmati nggak? Itu pertanyaan yang menikmati pasti ya. Cuman kita nggak bisa bohong juga dengan perasaan kita ya. Menikmati ada itu frustasi dengan juga kadang-kadang. Pastilah. Jadi kita nggak bisa bohong. Jadi gue tuh orang apa adanya sih ngomong. Nggak mungkin gue bilang tadi awalnya, oh itu lo belum nikah ya, karena memang pasti ada masalah seperti itu, tapi gue nggak seselin. Jadi kalau misalkan gue bilang, mungkin kalau orang lain tanya gitu, oh oke lah ini. Tapi ketika gue sekarang setiap tayangan juga, setiap ini kan pasti insya Allah ya ada pembelajaran ke orang-orang. Kalau misalkan kita juga palsu dengan perasaan kita, pelajarannya di mana? Tapi gue bilang, gue menikmati banget dan gue senang banget. Tapi memang ada frustasinya. Kalau nanya Paula juga mungkin lebih kali. Gue mau main frustasi banget. Pernah gue yang kayak gitu. Pasti, tapi kita kalau Luna menanyakan itu sangat menikmati, tapi tergantung kita balik lagi ya. Mau percaya itu adalah proses atau apa, makanya nggak gampang kok, nggak gampang. Tapi untungnya kita tidak di permasalahan yang sangat hebat ya, nggak pernah. Jadi lebih ke arah pencocokan, berantem gitu-gitu doang. Ya mungkin itu yang nggak kelihatan ya di kamera, kita di kamera ya baik-baik aja. Tayang-tayang semua ya, nggak apa-apa juga. Masa mau berantem kita kasih lihat ke kamera iya, kan? Bukan contoh yang baik juga. Terakhir deh, lo kalau misalkan ada dede-dede, temen-temen, semuanya yang pengen nikah misalkan gitu, ada tips nggak sih? Tipsnya itu, karena kan ini pengalaman ya, lo aja berpikir kawin itu waktu nikah itu waktu awal tuh lu nggak berpikir akan sesusah itu ternyata. Bener, malah maunya cepet-cepet. Dan ternyata pas ngejalanin pasti ternyata nggak semudah itu ya. Dan mungkin gue bolongnya lebih lama daripada lu kali ya, untuk untuk memilih pacarnya. Makanya orang terkadang pas gue sudah memilih Paula menanyakan hal, kok terakhirnya kenapa bisa yang ini? Akhirnya kok dapat, kenapa? Mungkin itu sama kali ya pertanyaan sekarang ya. Mungkin buat para orang-orang yang sekarang lagi penasaran siapa ininya. Jodoh. Jadi kalau gue bilang memang maaf ya kalau misalkan semuanya terlalu berbau mungkin spiritual atau nggak agama, tapi memang gue orangnya seperti itu sih, karena gue dari keluarga yang
Memang guanya dulu nakal, tapi keluarga gua arahnya memang papa, mama memang sudah ke arah sana. Jadi alhamdulillah lah kalau misalnya sekarang sini ada benih-benih sedikit lah. Tapi ketika gua di posisi umur 27 atau 30 ya, sampai gua dapet 37 tuh lama banget loh, 7 tahun ya. Dan gua itu berpikirannya selalu setiap harinya tuh gue tuh stresnya itu 30, 32, 33, sama 35, sama 36 itu tahapan stres gue ya, karena gue itu udah mulai berhenti semua itu umur 30 ya. Ya karena bokap juga bilang sama gue, Im, semuanya itu mungkin kamu kalau misalnya belum dapat sampai sekarang juga ya bagus. Kenapa? Karena sekarang kamu juga masih begini. Masih begini gimana? Karena baik akan ketemu sama baik, buruk ketemu sama buruk. Ya orang yang minum suka minum. Dan misalkan sifat mana lagi yang orang itu yang akan ketemu dengan kembarannya, dan itu bukan papa yang ngomong. Itu adalah Quran. Jadi ya terserah kamu sekarang mau dapetnya kayak gimana. Besoknya gue berhenti semuanya. Jadi sesimpel itu gue berhenti dari minum, dari semuanya lah, dari cewek segala semuanya, bener-bener dulu kan bandelnya minta ampun ya. Jadi dulu sampai berhenti semuanya, tapi sesekali tuh terkadang masih tuh kayak tahun baru atau enggak nakal juga ya, nakal misalkan cewek atau gimana, kan namanya juga manusia ya. Jadi gini loh, terkadang kalau kita sudah melakukan kekerasan, jadi ketika gue udah memutuskan umur 30 gitu ya, udah nih gue berhenti. Allah udah nunjukin nih 37 Lin dapat nih. Coba gue mau lihat permainan lo gimana sih, balik lagi kayak dulu atau enggak sih. Kalau dulu kan gue selalu ke klub ya, gue kan kalau misalnya dapat ke klub, tak minum, habis itu nyari istilah cewek dapat lagi. Sekarang itu kayak diuji, lo coba lo. Ini 37 dapat nih, coba lo mau gimana sih mainnya. Nah itu stres lo, stresnya tuh gila, kayaknya gue udah bener semuanya ya, arahnya juga udah bener, kok nggak dapet ya. Itu mulai tuh ngobrol dalam diri sendiri lah. Apa ya, kayaknya gue udah misalkan juga dekat sama cewek gitu ya cewek juga dia apa-apain, ngerti nggak gue aneh-anehin lah, sampai gue di satu tahapan pernah dibilang gay. Jadi teman ceweknya nanya ke gue, sialan dan lo kamu nggak gue tuh kadang-kadang, nah sekarang juga misalkan gue cerita kayak gini juga sebenarnya pembelajaran ke semua orang juga ya. Jadi tidak akan bisa kita dibilang baik sama orang. Dulu itu pengen banget gue dari playboy itu, misalnya kita berubah dibilang ya baik ya, nggak ada. Akan kebalikannya, dia akan bilang lu nggak kayak ini. Jadi tidak akan bisa kita dibilang baik sama apalagi semua orang ya. Pasti akan ada yang nggak suka sama kita. Jadi kalau untuk lu ngelakuin sesuatu atau nggak semua orang ngelakuin sesuatu, nggak usah mikirin orang lain lah. Karena pasti ada yang nggak suka. Itu dia. Jadi kalau mau menikah itu nggak usah ada paksaan, jangan sampai kebelet waktu juga, harus ketemu yang benar-benar cerminan kita juga gitu ya. Iya, sampai pokoknya tuh kalau misalkan mau apapun gitu ya, ngelakuin apa, bener tuh yang tadi dibilang, nggak usah mikir orang lain. Tapi sembarinya waktu umur 33, 35 mulai tuh mempertanyakan juga, setahun 2 tahun lama loh untuk kita nyari pasangan, gila. Itu gila loh, stres banget gue. Kok nggak ada ya? Gue bilang, siapa ya? Gue bilang, apa gue perlu ke klub lagi? Sampai gue stresnya, cuci mata lah gue ngeliat cewek gitu, ngeliat cewek cantik atau nggak apa gitu. Udah tapi nggak ngelakuin. Dan akhirnya setiap harinya tuh selalu berpikiran kayak, karena kita dasarnya juga istilah yang tadi gue bilang ya, spirit dan juga agama, spiritual agama. Jadi kalau misalkan mikirin, gila Allah itu untuk bumi dan matahari untuk perputarannya aja, kalau misalkan setengah detik aja dia telat sama sedetik, hancur semuanya gitu loh. Masa gue ditemuin sama jodoh gue nggak bisa sih gitu loh. Dan akhirnya itulah soal berpikiran, apa sih yang masih Allah nggak suka masih gue lakuin gitu loh. Setiap harinya berpikiran seperti itu sampai di umur 37. Makanya setiap hari itu gue selalu berusaha menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik gimana ya. Dan akhirnya semuanya itu sampai sekarang nih kita punya seperti ini ya, PT Tiger Wong lah istilahnya, sesuatu hal yang tidak pernah direncanakan sama gue yang akhirnya indah pada waktunya. Indah pada waktunya, itu setuju banget. Jadi semua itu harus percaya sama yang namanya proses, percaya sama dengan namanya indah pada waktunya. Jadi nggak usah terlalu deg-degan, nggak usah terlalu kayak, aduh kok gue begini. Yang penting kita tiap hari berusaha lebih baik, perbaiki diri dulu. Nggak usah mempertanyakan orang lain, tapi balik ke diri kita dan semua percayakan sama Tuhan, sama yang di atas, bahwa semua itu udah ada porsinya, udah ada waktunya, di mana kalian akan mendapatkan
blessing itu sendiri Betul. gitu. Dan Luna juga jadi nggak perlu stres-stres Aku tuh. enggak. Iya, jadi Aku nggak. Awal-awal ya sama lah. sama pasti. Perempuan tuh apalagi gitu ditanyain terus gitu terus udah Iya, gitu tapi kan perempuan. tambah tua gitu. Iya. Tapi setelah aku ikhlas dan nggak peduli dengan omongan orang, Mau tau nggak kuncinya, Mas? apa Ketika kita lagi nggak mikirin, ketika Itu. ini tiba-tiba datang aja. itu Udahlah, gue pusing lah gue ini. udah ikhlas aja lah. Fotonya datang Ikhlas aja. aja. Akan kalau memang rezeki dan jodohnya dan memang ada dikasih apa ya ya rezeki, Rezeki. apapun bentuk rezekinya maupun itu jodoh, kerjaan itu Betul. kan memang udah ada porsinya masing-masing Betul. gitu. Jadi nggak usah terlalu kayak pusing dan bingung ya gitu. Yang penting kita harus refleksi ke diri kita, do our best Betul. every day. Setuju nih, bermanfaat nih Aduh, channel nih. bermanfaat dong. Gokil Oke. bro. Ayun, thank you so Sama-sama much. dong. Pokoknya sukses Oke, dan Luna. hamil kedua. Amin ya Allah. Paula juga lancar terus, sehat terus. Oke, see you next time. Bye-bye. Bye. By the Tapi- way, itu siapa? Apa yang Adik gue nggak tahu ya. adik lo? Adik. Masa sih? Adik ketemu gede ya?